Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beda paham. Dan orang yang paling seiman hari ini, yang paling masyhur di negeri ini, ya pemimpin negeri ini. Ya, oleh karenanya, ini mohon maaf, Malaysia, Brunei, di setiap khutbahnya doain pemimpin nggak? Doain pemimpin. Indonesia melaknat pemimpinnya. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, di akhir zaman pemimpin itu dibenci dan dilaknat. Sebagaimana pemimpinnya melaknat rakyatnya dan membenci rakyatnya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Mau menangguhkan akhir zaman? Kita tangguh. Hadis yang dia sebutkan yang pertama kali, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." 3 hal mahar orang mendapatkan manisnya iman. Ini Bapak Ibu, kenapa orang beragama itu tegang? Karena dia tidak merasakan manisnya iman. Yang dia tahu iman itu ancaman. Iman itu ancaman. Coba kita lihat. Apa kata Nabi SAW? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasul. Mungkinkah kita mencintai sesuatu yang kita nggak kenal? Mungkin nggak? Berarti mencintai Allah, syarat cinta apa? Kenal. Kalau nggak namanya simpatisan. Hari ini tuh banyak simpatisan Tuhan. Bukan pencinta Allah. Kalau kita sudah cinta dengan pasangan, kita berkorban untuk dia, benar nggak? Dan kita tidak merasa berkorban. Yang punya istri, suami-suami ini yang bekerja, menafkahi istri beban atau kebahagiaan. Ya, ibu-ibu mungkin juga tidak wajib bekerja, tapi ingin bantu suaminya, terbebani atau malah senang. Mungkin sebagian malah senang ya, itu bantu suami misalnya gitu. Padahal tidak wajib. Orang kalau udah cinta, hukum formal itu tidak berlaku bagi dia. Ya. Hukum formal bukan hukum syariat. Jangan salah dengar ya. Wahai yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kita disuruh mencintai pemimpin dan ulama. Disuruh Pak. Ciri-ciri kiamat sudah dekat, pemimpinnya dibenci. Tinggal pilih, mencintai pemimpin atau tidak. Oh saya nggak suka sepakatannya. Emang semua hal yang kita berbeda pandangan terus kita harus benci. Makanya Imam Al-Baihaqi punya guru namanya Al-Imam Abdurrahman As-Sulami, seorang ahli hadis, ahli tafsir, dan juga mursyid Tariqah Sufiyah. Dia punya guru namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa kata dia? Wahai Tuan Syekh, saya sedang bingung. Tapi saya punya pandangan. Ya, dalam kitab ini lebih sederhana. Abu Ali Ad-Daqqaq yang kasih pertanyaan, wahai Sulami, lebih mulia zikir atau fikir? Mana lebih mulia Pak? Anggap aja nih Abu Ali Ad-Daqqaq lagi ngasih pertanyaan sama Sulami. Sulami jamaah Sunda Kelapa. Mana yang lebih afdal, zikir atau fikir? Zikir. Dapat bocoran dari mana? Kalau secara qalbiyah, rohaniah,
lebih mulia zikir. Maka orang berzikir, walaupun beda pikiran, dia tetap cinta dan mendoakan. Jangan dikira saya tidak banyak berbeda pandangan dengan semua pemimpin di negeri ini. Tapi setiap hari kita doakan mereka. Karena kalau mereka baik, negara ini baik. Pilih mendoakan laknat atau melaknat pemimpin atau mendoakan pemimpin. Ini saya bukan buzzer loh Pak ya. Saya seorang ahlus sunnah, dalam akidah ahlus sunnah wajib mendoakan pemimpin. Paham? Ya, kalau buzzer punya YouTube deh, saya nggak punya YouTube. YouTube itu bikin-bikinan murid aja itu. Teman-teman kita khidmat bikin murid, ya kayak di sini. Emang saya suruh bikin YouTube Pak? Enggak. Karena saya tidak cari viral. Bagi saya ceritakanlah zat yang viral, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Maka kita dicaci maki orang. Saya ini dituduh piaraan negara, piaraan yang ngomong alumni kita sendiri. Betapa teganya dia, padahal dia ngajar kitab juga, ngajar hadis juga. Karena dia pakai fikir, nggak pakai, cuma beda faham. Lalu kemudian menganggap orang berbeda itu musuh. Disitulah zikir lebih afdol daripada fikir. Ya. Jadi mulai hari ini coba, kalau orang beda fikrah, pikiran sama kita, zikir kita jangan beda sama dia. Kenapa? Salah satu doa mustajab, nggak mesti Bapak ini jadi wali Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Naqsyabandi, Syazili, itu ketinggian. Doa mustajab itu cukup mendoakan orang yang seiman, walaupun beda paham. Dan orang yang paling seiman hari ini, yang paling masyhur di negeri ini, ya pemimpin negeri ini. Ya, oleh karenanya, ini mohon maaf, Malaysia, Brunei, di setiap khutbahnya doain pemimpin nggak? Doain pemimpin. Indonesia melaknat pemimpinnya. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, di akhir zaman, pemimpin itu dibenci dan dilaknat. Sebagaimana pemimpin yang melaknat rakyatnya dan membenci rakyatnya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Mau menangguhkan akhir zaman? Kita tangguh Pak akhir zaman. Gimana caranya? Doakan pemimpin. Doakan mereka supaya Allah ilhamkan amanah di kolbunya. Amanah cinta di kolbunya. Ada yang netes. Masih ingat 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah dengan naungan yang tidak ada yang dapat naungan di akhir zaman, di akhirat kecuali mereka. Nomor satunya ahli zikir atau pemimpin. Pemimpin yang adil. Kita doakan pemimpin kita adil. Amin ya rabbal alamin. Move on lah, jangan bahas ijazah palsu lagi lah. Ya, malas dengar beritanya ya. Yang ketiga, ayakraha ayyauda fil kufri. Dia benci, malas kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak suka dilempar kepada api atau neraka. Jadi kalau diajak ke maksiat lagi, itu dia kayak jijik gitu. Bukan jijik sama orangnya, jijik sama perbuatan dia sendiri. Nah, ini hijrah syaitan, hati-hati. Hijrah syaitan, dia ketika ngaji jadi soleh, dia benci sama kawan-kawan dia. Itu mereka yang menyesatkan aku itu. Aku gak mau balik ke mereka. Ada yang begitu? Oh, artis banyak yang begitu. Makanya jangan jadi ustadz dulu, jadi artis saja ya. Apalagi mu'alaf. Udah 7 tahun masih ngaku mu'alaf. Berarti sahabat Nabi mu'alaf semua dong. Ya, betul gak? Sahabat Nabi mu'alaf semua Pak. Adakah mereka ngaku mu'alaf? Nggak ada.
Maka ngaku mu'alaf itu bid'ah. Ya, jadi kalau ada yang ngaku mu'alaf bilang ente bid'ah gitu aja. Nabi nggak ada mu'alaf-mu'alafan. Semua sahabat itu mu'alaf. Apa arti mu'alaf? Wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang sedang dicari kelembutan hatinya untuk menerima iman. Anda sudah mu'alaf 30 tahun lalu, ya salam. Itu bukan lagi, ente lebih tua dari anak aneh itu. Ya, jadi jangan lagi ngomong begitu. Oke? Cukup katakan apa? Saya sedang belajar Islam sudah berapa tahun ini, gitu cukup. Berarti dia nggak move on. Dia hanya pengen dapat dana zakat 1/8%. Ya. Sorry, ya. Kita nggak mau dibodohin juga. Wabihan ba'nal Baihaqi qala sami'tu Aba Abdurrahman Sulami. Imam Baihaqi pernah berkisah tentang pertemuan dia dialog dengan Imam Sulami. Siapa tadi? Sulami, guru dari Al-Baihaqi. Imam Abdurrahman Sulami ini wafat tahun 412 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 14, 46. Ini ngaji hadis sedikit ya. Abu Abdurrahman Sulami ini murid dari Imam Daruqutni. Imam Daruqutni dialah salah satu orang yang mengkritik Bukhari, Sahih Bukhari. Asbab kritik dia Sahih Bukhari jadi viral. Asbab dia kritik Bukhari, Sahih Bukhari jadi viral. Ini Imam Daruqutni. Jadi tidak semua orang yang kritik kita itu menghancurkan kita, Pak. Karena Daruqutni bisa membedakan antara fikrah dan zikr. Dia mengkritisi Imam Bukhari bukan sosoknya, tapi metode dia mengatakan ini sahih tidak sahih. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Tapi dia tidak mengkritisi sosoknya. Ya. Paham maksudnya? Jadi kita kalau beda pandangan sama orang, jangan serang pribadi dia. Itu childish. Kalau beda pandangan, jangan cari tahu keburukan masa lalu dia. Cukup kritisi saja pandangannya. Sama nih, Bapak nggak suka habaib, jangan serang pribadi dia. Serang saja apa yang Bapak tidak suka. Nggak usah kemudian apa? Oh, cari kesalahan juga, masalah dia dawir, masalah dia apa lagi? Dia urusan rumah tangganya nggak usah, itu nggak usah diurus. Pekerjaan dia nggak usah diurus. Masa kecil dia nggak usah diurus. Cukup kritisi apa yang kita tidak suka. Begitu juga ke fulan, syekh fulan, ustadz fulan, ya. Imam As-Sulami ini yang mengajarkan Imam Baihaqi adab. Beradab itu bagaimana caranya? Nah, Imam As-Sulami nulis kitab hadis, nulis kitab tafsir, nulis kitab macam-macam. Dan kata Imam Al-Khashab, dia dicintai oleh pemimpin, rakyat, ulama, orang awam. Sampai dia nulis satu kitab yang kontroversial, judulnya Haqa'iqut Tafasir. Haqa'iqut Tafsir, ini kitab, dia baca ayat, lalu hatinya dapat ilham, itu ditulis. Itu kalau dia buka majelis Haqa'iqut Tafsir, ini Bapak Ibu nih nggak muat, ya. La haula wala quwata illa billah. Jangan kaget. Ini baru geledek ini, belum kiamat ini. Jangan suka kaget, baca la haula wala quwata illa billahil azim. Orang suka kaget itu gimana nanti kalau terjadi dukhon? Ada dentuman di suatu Ramadan walaupun hadisnya dhaif, tapi secara isyarat dibenarkan oleh ahlul ilham. Nanti gila semua nanti paling. Ya, baru pandemi aja udah pusing. Gimana nanti kalau dentumannya lebih besar? Ada nanti dokumennya. Itu yang nanti setelah dentuman itu terjadi dukhon. Kita nggak tahu kapan terjadinya. Ini kan orang lagi santai-santai, kayak nggak ada masalah. Ya,
Ntar kejadian lagi ya, kayak mimpi di siang bolong kan. Number one-nya siapa? Yang kena pertama kali kena pandemi masih ingat? Lupa kan? Lupa. Depok Pak. Saya lagi tinggal di Depok saat itu. Ya salam. Depok yang kena, yang lockdown Jawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam Sulami, beliau mengajarkan adab dan beliau ini unik di saat orang mengkafirkan Al-Hallaj, dia izinkan di majelis zikirnya, di majelis hadis dia, setelah ngaji, orang diizinkan mendendangkan syair-syair Al-Hallaj. Syekh Siti Jenarnya Indonesia lah. Kontroversialnya orang emang. Dia tidak haus pujian. Dia siap dicaci maki. Bagi dia kebenaran harus dizahirkan. Kebatilan harus disingkirkan. Kebencian harus dibuang jauh-jauh. Ya. As-Sulami, dia berguru kepada Abu Dandar At-Tusi. Nah, ini orang mazhab Syafi'i semua. Baihaqi Syafi'i, Sulami mazhab Syafi'i, At-Tusi Syafi'i. At-Tusi berguru kepada Ja'far Al-Khuldi. Ja'far Khuldi ini salah satu khalifah pewaris tasawuf Imam Junaid. Jadi murid Imam Junaid itu banyak, ada Ruwaim, ada Shibli, ada Ja'far Al-Khuldi. Kalau thariqahnya turun ke Imam Shibli. Kalau ilmunya turun ke Ja'far Al-Khuldi. Kalau bab akidahnya turun ke Imam Ruwaim. Itulah jadi akidah Asy'ariyah. Ya. Paham maksudnya? Nah, insya Allah kami November ini ya. Ini nggak tahu masih ada kuat nggak tahu. Baru 2 minggu sudah hampir full. Oh, insya Allah kita ziarah ke Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jilani salah satunya adalah Imam Junaid dan murid-muridnya termasuk Ja'far Al-Khuldi ini. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Ini Al-Baihaqi orang Iran, Sulami orang Iran, dia berguru kepada orang Tus kampung Imam Ghazali, orang Tus berguru kepada Ja'far Khuldi orang Irak. Orang Irak ini tepatnya di Baghdad mengatakan Sami'tul Junaid, aku mendengar Imam Junaid, Imam Baghdad, Kutub Al-Ghaus di zamannya berkata qala rajul li Saris Sakti. Ada orang bertanya kepada guruku Saris Sakti. Saris Sakti ini sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Ya, apa kata orang ini? Kaifa anta? Bagaimana keadaan hatimu wahai Tuan Syekh? Orang ini sebenarnya Junaid itu sendiri. Junaid inilah yang nanya ya. Nah, Bapak kalau punya talqin zikir Bapak Ibu, zikir itu ditalkin, dibimbing sama guru. Itu silsilahnya lewat orang ini. Junaid, Saris Sakti. Saris Sakti punya guru namanya Ma'ruf Qarqi, Dawud Ta'i, Hubayb Al-Jami, Hasan Al-Basri, Sayyidina Ali. Ada jalur habaib juga. Bukan habaib, asyraf kita sebutnya. Apa jawaban beliau? Jawaban Imam Saris Sakti, orang yang jarang sekali tidur malam hari. Ngapain dia? Kalau Bapak Ibu nih kalau nggak tidur malam hari ngapain? Main YouTube, nonton Netflix. Apa jawaban beliau? Apa kondisi hatimu wahai Tuan Syekh? Jawaban dia, man lam yabit wal hubbu hasfu fuadih. Siapa yang tidak tidur malam hari, wal hubbu hasfu fuadih, sedangkan cinta memenuhi fuadnya, kolbunya. Maksudnya dia tidur tapi kolbunya belum penuh cinta kepada Allah. Enggak punya wirid, enggak punya amal. Lam yadri kaifa tufattatul akbad. Orang ini tidak tahu bagaimana sakitnya orang punya liver. Ini kabar buruk tapi kabar baik. Orang pertama kali coba punya wirid malam hari,
livernya akan terganggu, Pak. Awal-awal terganggu, lama-lama tubuhnya melawan, itu sama dengan vaksin yang alami. Jangan hanya vaksin dari luar badan, tusukin. Inilah anehnya dokter-dokter hari ini, mohon maaf kalau ada Pak Dokter. Ya, mohon maaf sekali. Kita ini kalau ada orang, wah ini vaksin nih, dimasukkan sesuatu yang di luar diri ke dalam badan, betul nggak? Padahal ada vaksin luar biasa yang menguatkan liver kita. Apa itu? Bergadang tapi kolbunya koneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begadangnya di kafe, begadangnya nonton, itu livernya hancur tuh. Kok bisa beda? Nanti kita jelaskan di waktu lain, karena waktunya pendek sekali. Oh, di sini juga ada ya. Dia diskusi dengan gurunya Sulami. Sulami cerita dari Abu Nadhar, dari At-Tusi, tapi bukan dari Junaid. Pernah dengar Rabi'atul Adawiyah? Nah, ini sanad dia ke Rabi'ah. Jadi Rabi'ah ini juga mengajarkan ilmu dan ada torikohnya, Pak. Torikotul Hub namanya. Ini sanad dia kepada kepada Al-Waliyah Al-Azimah Rabi'ah. Sulami dari At-Tusi, At-Tusi dari Abu Al-Qasim Ar-Razi, dari Abu Dujanah. Abu Dujanah mengatakan, kanat Rabi'ah, adalah Rabi'atul Adawiyah, idza ghalaba alaihi halul hub, jika dia sedang mabuk cinta kepada Allah. Pernah mabuk cinta enggak sama Allah, Pak? Pernah kasmaran nggak sama seseorang? Pernah? Kasmaran dengan Allah pernah nggak? Pernah? Ini orang kasmaran tuh gini. Kalau, mohon maaf ya, kalau dia di sekolah, kita kalau membayangkan dia ada di sekolah, kita semangat pergi sekolah, Pak. Bajunya dibagus-bagusin, make upnya ditebel-tebelin. Ya, kalau dia di majelis, Masya Allah, disoleh-solehin gitu. Kalau ngomongku tuh kalau bisa, Masya Allah, tabarakallah, hakikatullah, itu semuanya. Pengen terlihat perfect di depan orang itu, dan cukup menatap wajahnya, hati kita senang. Tapi ada cirinya, kalau kita tatap pertama berdesir, berarti sedang kasmaran. Kalau nggak berdesir, itu namanya syahwat aja. Kalau kasmaran itu cintanya agak murni-murni dikit. Ya, dia nggak membayangkan adegan sensual, nggak. Dia lebih membayangkan aku dapat perhatian orang yang aku cintai. Cintanya masih murni. Cintanya masih murni. Walaupun nanti lama-lama juga ingin disentuh, dibelah, itu lama-lama itu, Pak. Apa kata Rabi'ah? Ta'sil ilaha wa anta tuzhir hubbah. Bagaimana mungkin engkau menyatakan iman dan cinta kepada Allah, tapi engkau mendurhakainya dalam kesendirian. Ya. Hadza muhalun fil fi'ali badi'u. Ini perbuatan yang mustahil dalam kebanyakan aktivitas orang. Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Kalau betul kau cinta kepada Allah, engkau pasti taat patuh kepadanya. Innal muhibba liman ahabba muti. Kekasih sangat patuh kepada yang dikasihinya. Contoh nih, Bapak masih punya istri, Pak? Masih. Kata istri nih, Bang, Pak, jemput aku. Macet, Pak, jemput nggak? Kamu naik Grab aja lah. Itu kurang cinta lah itu. Lo ke pengajian, jangan-jangan ada yang ditarget di pengajian. Ini contoh. Yang pernah kasmaran waktu bujangan. Ya. Pernah nggak dulu sok jadi pahlawan? Pernah kan? Pahlawan kemalaman. Bukan pahlawan kesiangan. Ya.
Jemput-jemput malam, nganterin malam, kan modus itu Pak. Tapi itu tiada lain daripada ekspresi cinta, itu yang kata Rabi'ah. Rabi'ah ini dilamar sama Hasan Basri, Sufyan Tsauri. Ya, dalam kitab disebutkan. Kata Rabi'ah, saya punya saudariku di kamar nih, dia cantik, lebih cantik daripada aku, lebih muda, lebih segar daripada aku. Sufyan, Hasan Basri, semuanya melirik ke tembok. Padahal nggak ada adiknya di situ. Dia lagi ngerjain. Apa kata Rabi'ah? Kalau betul kau cinta kepadaku, engkau tidak akan melirik siapapun selainku. Wah, aduh gaya bener dia. Jadi Rabi'ah itu mabuk cinta ke Allah, tapi dia bawakan ke makhluk. Maka sampai meninggal dia nggak ketemu wali yang selevel sama dia. Dan saya tidak menyarankan ibu-ibu ini bermanhaj dengan manhaj Rabi'ah. Cukup jadi pelajaran aja itu. Ya, Rabi'ah ini, dari cerita Rabi'ah ini muncul Laila Majnun. Laila Majnun itu juga sama. Laila itu bukan perempuan. Laila itu simbolik dari sifat Allah yang batin, yang misterius, yang samar. Maka disebut Lail, malam. Malam itu kan misterius, Pak. Ya. Siapa yang nulis tentang Laila Majnun? Al-Imam Al-Arif Billah Abdurrahman Al-Jami. Abdurrahman Al-Jami, dia memegang beberapa thariqah, salah satu Naqsyabandiyah dan Najmuddin Kubrawiyah. Dia tulis tentang kisah dan syarah Laila Majnun. Ternyata itu bukan orang. Itu hanya simbolik bahwa ada seorang hamba sedang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dibuat semacam personifikasi jadi Laila Majnun. Maka kalau Bapak Ibu faham, mencintai Allah itu bisa melalui pasangan. Mencintai Allah itu bisa melalui mencintai alam semesta. Mencintai Allah itu bisa melalui mencintai sesama. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya, tuh hati-hati. Apa mana ayat? Mana-mana saja yang terkoneksi kepadanya. Apa itu? Dia menciptakan dari bangsamu pasanganmu. Berarti kalau ingin mengenal Allah, punyalah pasangan. Yang jomblo-jomblo, walaupun sudah berumur, Pak, saya anjurkan menikah lagi. Serius. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, aku diberitahu Allah nih, umurku 7 hari atau 10 hari lagi. Istriku meninggal atau cerai, aku nikah lagi katanya. Karena aku malu berjumpa dengan Allah, tidak punya pasangan, tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu lain cerita Bu ya. Ini bapak-bapak. Walaupun dia tidak gauli, hanya status. Hanya apa? Status. Tapi dinafkahi, Pak. Lalu apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan antara kamu dan pasanganmu mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah itu bukan makhluk. Itu sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah ada pada zat Allah. Sesuatu yang ada pada zatnya bukan makhluk. Jadi kalau ingin mendekat kepada Allah, menikah, Pak. Ya, maka Allah akan ciptakan nur kedekatan namanya mawaddah warahmah. Sama-sama berarti sayang, bedanya mawaddah itu leburnya cintaku dalam cintamu. Mawaddah itu beda dengan mahabbah. Kalau mahabbah ini ada mahabbah syahwat. Kalau mahabbah syahwat, kita maunya dia turut kita. Kau takluk kepadaku. Nah ini yang suami-suami yang baru hijrah nih, saya nih suami, istri wajib taat kepadaku.
baru juga ngaji, udah nyuruh-nyuruh istrinya macam-macam. Istri yang soleha nggak perlu diajarin tuh paham sendirilah ya. Bukan begitu. Agama itu bukan pembenaran ketiranian laki-laki, enggak. Justru mawaddah warahmah. Mawaddah itu merasakan yang dirasakan dia. Lebur rasa kita dalam rasa dia. Tapi ini bukan rasa syahwat terbirahi roha, tapi rasa rohani. Ya, mawaddah ini sifat Allah, kaitannya dengan kemurnian. Kita nggak tega ngelihat pasangan kita kemudian lupa kepada Allah. Jadi malam-malam jangan hanya sholat tahajud sendiri. Habis kita sholat bangunin pelan-pelan. Kalau nggak bangun jangan bilang munafik kamu gitu, yang gitu ya. Pasangan nih susah diajak untuk mengenal Allah. Jangan bilang dasar bodoh, nggak begitu. Mawaddah itu apa? Dibimbing dia. Ya, walaupun sesekali emosi, balik lagi, minta maaf lagi. Begitu. Itu mawaddah. Orang yang mawaddah, dia akan buka pintu maaf tanpa batas. Kalau ente mahabbah belum tentu. Ya, orang mahabbah ini kadang mahabbah ego. Mahabbah ego itu dia memandang dirinya sebagai objek yang dicinta. Kalau mawaddah, egonya lebur dalam egonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga rumah tiga kita sampai ke makom itu ya. Dari mawaddah lahirlah, bukan lahir, terpancarlah nama Allah namanya Al-Wadud. Al-Wadud, yang maha ibah, yang maha empati. Ini sudah di atas cinta syahwat. Ini sudah cinta rohani. Ya. Lalu warahmah. Rahmah itu hembusan kasih sayang Allah. Rahmah itulah inti dari dua nama Allah, Rahman dan Rahim. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Itu bersumber dari rahmah itu sendiri. Rahmah itu kasih sayang Allah yang mencakup semua makhluknya tanpa batas. Ya. Tapi di dalam cintanya itu ada yang dia rahasiakan. Yang tanpa batas itu namanya Rahman, yang dia rahasiakan namanya Rahim. Itu perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rahman, kasih sayang Allah mencakup mukmin, kafir, hewan, binatang, tumbuhan, semuanya dapat percikan hembusan rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rahim khusus untuk para nabi, para wali, kekasih-kekasih Allah. Kalau orang mukmin biasa, ahli ibadah biasa cuma dapat Rahman. Surganya surga syahwat nanti. Ya. Makan, minum, kawin gitu aja ntar di surga. Tapi kalau dapat Rahim, Allah undang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang sudah damai, tenang. Yang sudah punya visi cinta. Irji'i, pulanglah kepada Rabbmu, pemilikmu. Kenapa Allah menyebut pulang? Bukan datang. Izhabi, bukan. Fa'ti, bukan. Irji'i. Apa rahasianya? Dan lafaznya irji'i ila rabbik, bukan ila ilahik. Apa makna Rabb dalam bahasa Arab? Rabb itu pemilik. Rabbul bait, pemilik rumah. Rabbus sayyarah, pemilik mobil. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita sering menyebut sahibul bait. Kalau bahasa Arab yang fusha, ada lagi istilahnya Rabbul bait. Rabb, pemilik al-bait. Ya. Jadi disuruh pulang kepada pemilik, disuruh pulang kepada sumber, pulang kampung. Seneng gak pulang kampung? Cinta gak? Rindu gak? Maka wajib belajar tentang kampung kita ya. Fadhal, azan, silakan. Bab yang ke-10 dari kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman yang diwariskan oleh Imam Ahlus Sunnah. Dia pakar hadis, pakar
akidah Ahlussunnah. Dia punya kitab judulnya Al-I'tiqad, dan dia juga pakar tasawuf. Nah, kita beruntung. Jadi kalau belajar Islam itu, agama ini jangan hanya sepotong-sepotong. Ada bab amal zahirnya, al-Islam, amal tersembunyinya, batinnya yaitu iman, amal sirnya yaitu ihsan. Ya, kemudian melahirkan ilmu al-Islam melahirkan fikih, iman melahirkan akidah, al-ihsan melahirkan ilmu tasawuf. Dan beliau mengatakan apa? Bahwa percaya bahwa iman kepada Allah itu wajib, itu salah satu cabang dari iman. Jadi cabang iman yang beliau tulis itu lebih dari 70. Cabang ke-10 dari iman adalah al-hubbu fillah. Mencintai Allah dan mencintai karena Allah. Dan disebutkan ini sebagai hadis penutup, ya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan nanti di hari kiamat ada sekelompok orang dia tidak kenal hisab, mizan, sirat. Apa? Hisab diperiksa, mizan ditimbang. Jadi nggak sempat disidik, nggak sempat disidang, nggak sempat ditarik-tarik pakai baju oranye gitu, nggak sempat dibawa ke jeruji, nggak sempat dibawa ke penjara namanya neraka, nggak pernah melalui sirat. Sirat itu jangan dibayangkan rambut tipis. Sirat itu seperti naik gunung tapi ujungnya tipis. Ya, kenapa? Di bawahnya disebutkan oleh Nabi banyak sekali raksasa-raksasa duri. Jadi kalau kita kepleset dikit, durinya udah nyantol ke paha, ke badan, ada yang ke kepala, ada yang ke muka. Ya. Dan hadisnya sahih. Gentingnya seperti rambut dibelah 7, itu bahasa majazi. Ya, tapi bagi sebagian orang dia lihat seperti lapangan bola. Bagi sebagian orang yang dia temui seperti apa? Seperti jembatan kecil. Jadi itu sangat subjektif sekali, tergantung perjalanan rohani dia di dunia. Mohon maaf, Bapak Ibu maksiat hari ini, maka dia paralel dengan alam di sana. Di detik ini, di detik yang sama di sana, nanti kita akan melihat sirat kita tipis. Seperti itu. Ya. Di detik yang sama saat ditimbang, timbangan kita bermasalah. Jadi alam ini paralel semua. Jadi istilah alam paralel itu bukan istilah orang-orang ilmuwan hari ini. Itu sudah ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan di Sahih Bukhari, surga neraka itu sedekat kamu dan tali sandalmu itu terompahmu. Jika engkau memilih surga, engkau sedang melangkah dengan kaki kananmu. Jika engkau memilih amal maksiat, kufur, khianat, engkau sedang melangkah dengan kaki kiri. Jadi surga sama neraka itu sedekat itu dan semudah itu. Jadi tidak benar masuk surga susah, masuk surga mudah. Sebagaimana masuk neraka juga mudah. Bagi rohani, bagi nafsiyah jiwa, wa khusyat al-jannatu bil makarih. Surga Allah liputin dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsiyah. Tahajud disukai badan atau tidak? Tahajud. Berbagi uang disukai badan atau tidak? Tapi rohani kita suka nggak? Rohani kita suka. Ini ciri-ciri Bapak Ibu, kita ini sudah menjadi makhluk rohani yang memimpin atau masih makhluk jasmani yang memimpin. Yang mana ini? Nah, ini kata guru kami, ya. Kata ada ayat wa kunu rabbaniyin. Jadilah kamu hamba yang rabbani. Kenapa? Ada orang hanya menjadi insan basyari. Insan manusia yang mirip dengan hewan. Tapi ada orang yang kedua, insan qalbiyah nuraniyah,
insan cahaya, ini soleh, taat. Tapi perintahnya di Quran, wa kunu rabbaniyin. Mesti jadi dimensi rohani. Ahlu rohani ini belajar yang kecil sebelum yang besar. Belajar hal-hal yang sederhana sebelum yang berat. Mereka memulai dari rohani, mereka mulai dari yang kecil-kecil sehingga dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, saya pun mengajak malam ini, jalan cinta itu disebut jalan Rabbani. Tapi banyak orang klaim hari ini Rabbani, Rabbani, Rabbani. Bukan itu. Yang digelari Imam Rabbani sejak dahulu sampai hari ini, yang betul-betul mutlak baru seorang Syekh Abdul Qadir Jilani, Kutub Rabbani. Selebihnya hanya cabang-cabang dari nama beliau karena mengikuti jalan beliau. Sebelumnya beliau mengikuti jalan Imam Junaid, Imam Abu Yazid. Sebelumnya mengikuti Imam Hasan Al-Basri, Sayyidina Ali, Abu Bakar Siddiq. Tapi setelahnya yang mutlak hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang fana fi hubbillah. Mereka ini yang fana fi hubbillah, Allah lemparkan ya, Allah hantarkan ke hadapan surganya tanpa kenal apa hisab, apa itu mizan, apa itu sirat, tahu-tahu di depan surga aja. Jadi tanya orang, kamu tadi diperiksa nggak? Enggak. Ya. Dan mereka dicemburui oleh para nabi dan para wali. Semoga kita termasuk bagian mereka. Maka malam ini buang semua kebencian di kolbu, cintai makhluk Allah dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadini wa likulli salih al-Fatihah.